Hey teman-teman, ketemu lagi ya di Osbol Essay kita kali ini, dan hari ini kita akan membahas tentang manajer kita, Mikel Arteta. Ya, teman-teman kalau tahu channel saya ini adalah fans channel untuk Arsenal, dan ya salah satu video-video awal yang saya buat ya di channel ini itu adalah pembelaan saya kepada Mikel Arteta. Ya, di musim lalu ketika banyak pundit dan banyak fans Arsenal yang menyerang Mikel Arteta, saya ngerasa itu adalah sesuatu hal yang nggak fair, karena ya saya memang melihat ada perkembangan di Arsenal sejak musim lalu gitu. Jadi saya membuat video tentang pembelaan ya. Ini ada 3 video ya, satu seri itu merupakan pembelaan saya kepada Mikel Arteta gitu. Nah, kali ini saya mau ngomong lagi. Kenapa? Karena ada satu perkembangan lagi yang saya lihat ini menurut saya patut dibahas gitu ya. Kenapa Mikel Arteta ini, menurut saya dia ini adalah sebuah anomali. Orang ini bukan orang biasa. Dia bukan manajer normal gitu loh. Ini manajer yang di luar nalar sebenarnya. Jadi dia manajer yang luar biasa. Cuman teman-teman coba lihat di naratif media dan antar fans, kita biasa sekali melihat bahwa kalau seorang manajer lagi ada kesulitan, kalau seorang manajer lagi rencananya nggak berjalan lancar lah ya, apa yang mereka lakukan? Mereka akan memberikan perbandingan kepada Arsenal dan Mikel Arteta. Yang terbaru itu adalah Graham Potter ya, di Chelsea ketika dia awal-awal itu tidak berjalan lancar, kalah terus gitu ya di awal kemanajeran dia, sampai fans juga berteriak Potter out. Dia memberikan pembelaan. Lihat tuh Arsenal dan Mikel Arteta. Arteta dikasih waktu dan sekarang bisa berjalan bagus gitu ya. Dan terakhir hari ini tadi ya, di media juga ya, ketika Manchester United, Erik ten Hag ditanya bagaimana dengan kedalaman skuad. Dia sekali lagi memberikan perbandingan dengan Arsenal dan Mikel Arteta. Dia mengatakan bahwa lihat aja tuh kayak Arsenal, kita kan permainannya mirip kayak Arsenal, tapi Arsenal saat ini lagi beruntung. Pemainnya tidak banyak yang mengalami cedera dan suspensi karena kartu gitu. Jadi ketika manajer-manajer ini mengalami kesulitan, itu selalu perbandingannya dengan Arteta, dengan Arsenal dan Arteta. Padahal kalau kita lihat, Arteta ini di Arsenal itu baru 3 tahun. Koreksi, bukan dia hanya di Arsenal baru 3 tahun, dia baru menjadi manajer itu 3 tahun. Ya, kalau kita lihat di tim Big Six ini saya ngomong berdasarkan klasemen musim lalu ya, karena kan ini musim ini belum selesai, jadi kita juga belum tahu Big Six kita musim ini. Tapi saya mau ngomong dari tim Big Six, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea dan Tottenham ya. Ini kita lihat nih, Jurgen Klopp itu sudah melakukan 1002 laga untuk pertandingan senior. Pep Guardiola sudah menjalani 798 laga pertandingan senior. Erik ten Hag sudah 477, Antonio Conte 584 dan Graham Potter 435. Mikel Arteta baru melakukan berapa? 163 laga sebagai manajer profesional. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa kalau dibandingkan dengan Graham Potter, dia baru ada sepertiganya kira-kira.
Dibandingkan dengan Erik ten Hag juga kira-kira sepertiganya. Antonio Conte malah mungkin di bawah sepertiga ini ya, dibanding Pep dan Klopp ya jauh sekali. Jadi dari segi pengalaman ini jauh sekali Arteta dibandingkan para manajer Big Six gitu. Belum lagi kalau kita lihat dengan dana transfer yang diterima oleh Arteta, lalu usia pemain yang dia pakai, belum lagi juga kita ngomong total gaji squad yang dipakai oleh Arsenal dan Arteta. Seharusnya apa yang dilakukan oleh Arteta itu dia harusnya pencapaiannya tidak sampai di sini. Ya, harusnya jauh di bawah dari apa yang bisa dicapainya. Makanya saya bilang Arteta ini dia anomali, dia bukan orang normal. Tapi saking tidak ada pembandingnya, akhirnya kita harus membandingkan Arteta ini dengan manajer-manajer yang jauh di atas dia. Gitu. Jadi ini nggak pernah, kenapa saya bilang nggak pernah ada manajer dengan usia semuda dia, dengan skuad termuda di Liga IPL, apalagi dia jadi dengan usia dia yang sangat muda, dengan klub sebesar Arsenal di Liga Eropa manapun tidak pernah ada manajer yang sesukses Arteta. Ya, jadi boleh dicek ya, manajer dengan usia yang sama dengan Arteta, dengan klub yang kira-kira setara atau lebih besar dari Arsenal, itu nggak pernah ada yang mengalami kesuksesan seperti Arteta. Apalagi di tahun ketiga dia sebagai ya manajer profesional. Saya bukan ngomong tahun ketiga sebagai manajer Arsenal, saya ngomong di tahun ketiga dia sebagai manajer profesional. Itu jadi inilah mengapa saya bilang Arteta ini bukan manajer biasa. Kita bisa lihat juga ya bagaimana pembawaan dia di konferensi pers. Pembawaan dia di konferensi pers ini sangat dewasa, sangat jauh dibandingkan dengan manajer-manajer muda lainnya gitu loh. Ya, kalau dia ngomong itu sangat diplomatis dan nggak pernah cari-cari alasan, nggak pernah menyalahkan orang lain. Jadi kalau sampai ada sesuatu, dia selalu ngomong adalah tentang dia dan apa yang harus dia lakukan gitu ya. Coba teman-teman bandingkanlah di konferensi pers Arteta dengan manajer-manajer lain. Ya, sangat dewasa, sangat jauh di atas pengalaman yang seharusnya dia punya gitu. Dan kemampuan dia yang lain adalah bukan hanya untuk mengatur pemain ya, tapi juga mengatur hubungan dia dengan atasannya. Ya, ini Arteta ini hubungannya dengan Edu, dengan keluarga Kroenke ini sangat baik, sehingga dia juga diberikan kepercayaan, dia juga diberikan dukungan yang sangat penuh. Dimana pada masa-masa kesulitan ya di awal musim lalu ketika Arsenal juga kalah berturut-turut, ya ketika fans semua meminta Arteta out, ya keluarga Kroenke lewat Josh Kroenke itu tetap mendukung dia. Kenapa? Karena hubungannya dia juga sangat bagus dan dia juga punya visi yang jelas sebenarnya mau dibawa kemana Arsenal ini. Ya, sehingga atasan-atasannya pun juga melihat, oke, ini ada yang bisa dicapai, ada arahan yang bisa dicapai, ada target yang realistis untuk bisa dicapai, gitu. Ya, berikutnya kita juga ngomong tentang bagaimana dia membina pemain. Ya, membina pemain ini menurut saya sangat luar biasa dia membina pemain. Bagaimana dia membina Bukayo Saka ya, dari back kiri bisa menjadi penyerang sayap kanan yang mungkin bahkan bisa menurut saya
punya bibit sebagai talenta generasional di penyerang sayap kanan ini Bukayo Saka ya. Lalu kita lihat juga bagaimana dia mengembangkan pemain senior nih, Granit Xhaka, yang pada musim lalu dan musim sebelumnya ini mudah sekali ya terkena kartu merah, dan bagaimana emosinya Granit Xhaka yang meledak-ledak ini membuat hubungan dia dengan fans ini menjadi sangat tidak baik. Di bawah Arteta dia menjadi salah satu pilar kunci dari permainan Arsenal, dan berubah yang tadinya dibenci fans sekarang menjadi salah satu pemain yang dielu-elukan oleh fans gitu. Semua di bawah Mikel Arteta. Belum lagi kita ngomong juga kayak Eddie Nketiah, Rob Holding, Ben White, siapa lagi, Tomiyasu, Gabriel Martinelli gitu ya, siapa lagi ya, ini pemain-pemain yang dikembangkan oleh Arteta, dan tadi saking bagusnya dia mengembangkan para pemain Arsenal nih, yang ya bukan hanya pemain inti ya, pemain-pemain cadangan ini juga sangat berkembang di bawah Arteta, sehingga Erik ten Hag pun sampai lupa gitu bahwa kita juga udah mengalami cedera pemain gitu kan. Erik tadi kan yang saya bilang, Erik ten Hag ini bilang bahwa oh Arsenal beruntung pemainnya nggak ada yang pernah cedera. Kita di awal musim itu Thomas Partey cedera bersama dengan Alexander Zinchenko ya, sampai Partey itu kan nggak bisa main ya itu di laga di Old Trafford gitu kan. Itu pada saat itu pundit-pundit juga sudah bilang wah ini Arsenal bakal habis nih, runtutan permainannya yang tidak pernah kalahnya sudah selesai, dan ya sudah ini Arsenal pasti akan bubar ya. Terus berikutnya kapan ya, Desember ini kan ketika Gabriel Jesus ya cedera kaki di Piala Dunia ya, itu juga para pundit itu semua ngomong bahwa wah ini Arsenal bakal habis nih. Kenapa? Karena pada saat itu lini serang Arsenal itu sangat bergantung sekali pada Gabriel Jesus ya. Walaupun Jesus ini golnya tidak ada, tapi peran dia mengatur permainan di depan ini sangat penting ya, sehingga pada saat Jesus ini cedera banyak yang bilang bahwa Arsenal bakal habis. Tapi lihat ya, pada saat Thomas Partey cedera, itu Lokonga, Elneny, mereka naik ya, mereka maju, mereka menunjukkan bahwa mereka bisa. Lalu pada saat Jesus ya, Eddie Nketiah yang banyak bilang orang wah ini nggak ada apa-apanya, tapi bisa mencetak gol-gol kemenangan yang luar biasa gitu kan. Salah satunya juga di Emirates pada saat melawan Manchester United gitu ya. Sampai itu membuat tadi Erik ten Hag lupa Gabriel Jesus itu cedera. Ya itulah kehebatan Arteta mengatur pemain yang membuat orang ini sampai lupa bahwa pemain kita juga banyak yang cedera. Gitu. Jadi ini sekali lagi saya bilang Arteta ini dia bukan manajer normal. Dia bukan orang biasa. Kalau tadi kita ngomong tentang talenta generasional, kita tentu sudah lihat di pemain itu kita ada Messi, ada Ronaldo ya sebagai talenta generasional. Saya berani bilang Mikel Arteta ini adalah talenta generasional sebagai manajer. Gitu ya. Bagaimana dia yang baru berjalan sebagai manajer dengan pengalamannya yang sangat minim bisa membawa Arsenal ke titik ini gitu ya. Itu menurut saya bukan hal biasa, bukan hal yang bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi ketika
ke depannya nanti ya akan banyak lagi manajer-manajer yang akan bilang, tolong saya dikasih waktu seperti Arteta dikasih waktu ke Arsenal. Itu nggak semua manajer akan bisa mencapai apa yang dicapai oleh Arteta ketika diberi waktu oleh klubnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena talentanya berbeda. Ya sama kalau saya bilang channel saya kalau dikasih waktu akan bisa sebesar channelnya Mr. Beast. Nggak akan bisa gitu ya. Talentanya sangat jauh gitu. Jadi makanya saya bilang, teman-teman jangan menyepelekan manajer kita. Sekarang kalau dibanding-bandingkan dengan Klopp, dengan Pep, dengan Erik ten Hag, apakah Arteta masih kalah? Ya tentu saja masih kalah. Dia belum punya trofi yang banyak, dia baru punya 2 trofi dan itu pun piala Ciki lah ya katanya ya. Disebutnya piala Ciki itu baru piala FA dan Community Shield. Tapi saya yakin Arteta ini ke depan dia akan menjadi salah satu manajer terhebat di IPL. Ya, dia akan ada setingkat di atas sana ini bersama dengan Alex Ferguson dan Arsene Wenger. Gitu. Jadi diperhatikanlah ini Arteta ya. Ini manajer yang menurut saya manajer luar biasa dan saya harap ketika dia menjadi manajer legendaris dia masih menjabat sebagai manajer Arsenal saat itu. Ya. Itu aja nih yang saya mau ngomong untuk teman-teman yang suka dengan pembicaraan-pembicaraan seperti ini, yang suka dengan konten-konten seperti ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang punya pendapat tentang Mikel Arteta, boleh yuk ditulis di kolom komentar di bawah. Ya, itu aja dari saya. Sampai jumpa untuk kita ngobrol lagi ya nanti di Osbol Esai kita berikutnya.